Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Edi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama Buddha pada hari ini. Di mana untuk hari ini kita masih dalam pembelajaran yang kedua, yaitu pengorbanan bodhisattva. Ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di hari ini, kita akan bahas tentang daripada paramita bodhisattva. Nah, namun anak-anak Bapak sekalian, sebelum membahas tentang paramita bodhisattva, Bapak punya cerita untuk kalian, di mana cerita ini berjudul Harimau yang Kejam. Nah, jadi ceritanya begini anak-anak. Suatu hari ada seekor harimau sangat kelaparan. Dia sudah keliling selama berhari-hari bersama anaknya untuk mencari mangsa, tetapi tidak seekor makhluk pun yang terlihat. Akhirnya, sang harimau berniat untuk memangsa anaknya sendiri agar dapat bertahan hidup. Nah, pada saat itu, ada seorang bodhisattva melintas di tempat itu. Ia melihat induk harimau tersebut akan memangsa anaknya sendiri. Nah, akhirnya sang bodhisattva segera mencegahnya dan memberikan tubuhnya sendiri untuk disantap kedua harimau yang kelaparan tersebut. Nah, anak-anak Bapak sekalian, dari cerita di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kisah Jataka. Nah, para bodhisattva dalam mencapai tingkat kesucian harus berjuang melaksanakan satparamita. Namun, di zaman yang sudah berkembang ini, lingkungan kita sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Nah, namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan satparamita seperti yang diceritakan dalam kisah Jataka ini. Hanya bentuk perbuatan yang kita lakukan berbeda dengan para bodhisattva tersebut. Nah, untuk menjalankan satparamita, kita tidak perlu meninggalkan keluarga dan harta untuk pergi merantau, kecuali jika ingin menjadi biku atau bikuni. Kita tidak perlu menyodorkan tubuh kita ini kepada hewan-hewan yang kelaparan di hutan. Kita dapat melakukan berbagai bentuk pengorbanan positif yang sangat sederhana untuk dapat membantu kita mengembangkan jiwa bodhisattva yang ada dalam diri kita. Anak-anak Bapak sekalian, para bodhisattva akan sempurna bila melakukan paramita atau kesempurnaan. Nah, adapun paramita bodhisattva itu ada 10 atau yang disebut dengan dasa paramita atau 10 sifat luhur. Nah, 10 sifat luhur itu antara lain yang pertama adalah dana paramita atau artinya kesempurnaan beramal. Nah, untuk dana paramita dikelompokkan menjadi 4 macam atau dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada amisadana. Nah, amisadana yaitu berdana materi atau benda yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya uang, keperluan hidup, dan makanan. Nah, itu amisadana. Sedangkan yang kedua adalah dhammadana. Dhammadana yaitu berdana memberikan khotbah dharma, memberikan nasihat kepada seseorang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Yang kedua itu dhammadana. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah atidana. Atidana yaitu mengorbankan kesenangan dan harta bendanya untuk kepentingan orang banyak.
Misalnya, pengorbanan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, istri, dan anaknya untuk kebahagiaan orang banyak. Itu Atidana. Nah, sedangkan yang keempat itu Mahatidana. Mahatidana itu pengorbanan jiwa raga untuk kepentingan atau kebahagiaan orang atau makhluk lain yang menderita. Misalnya, kisah Bodhisattva Avalokitesvara, para pahlawan, dan lain sebagainya. Nah, itu 4 jenis dana paramita ya. Sedangkan sifat bodhisattva atau paramita bodhisattva yang kedua itu adalah sila paramita. Artinya kesempurnaan melakukan sila. Contohnya dengan mendermakan kemurahan hati, welas asih yang tidak mementingkan diri sendiri, dan rasa simpati terhadap sesama hidup. Itu sila paramita. Nah, yang ketiga, nekama paramita, atau artinya kesempurnaan melatih penolakan, yaitu penolakan di sini adalah maksudnya adalah penolakan nafsu indera. Nah, dan yang keempat itu adalah panya paramita. Nah, panya paramita diartikan sebagai kesempurnaan melatih kebijaksanaan. Nah, yang kelima, wirya paramita. Wirya paramita diartikan sebagai kesempurnaan melatih usaha atau semangat. Dan berikutnya atau yang keenam itu adalah kanti paramita, yang diartikan kesempurnaan melatih kesabaran. Nah, yang ketujuh itu adalah saca paramita. Saca paramita diartikan kesempurnaan melatih kebenaran dalam kata-kata, perbuatan, dan pikiran. Itu untuk saca paramita. Yang 8, atidana paramita, yang diartikan sebagai kesempurnaan melatih kehendak dengan mantap untuk memutuskan sesuatu dan selesai berbuat sesuatu pada waktunya. Itu atidana paramita. Yang kesembilan itu adalah metaparamita. Metaparamita diartikan sebagai kesempurnaan melatih cinta kasih. Dan yang ke-10 atau yang terakhir itu adalah UPK paramita, yang diartikan sebagai kesempurnaan melatih keseimbangan batin. Nah, anak-anak sekalian, itulah 10 sifat luhur atau dasa paramita yang harus disempurnakan oleh seorang bodhisattva untuk mencapai kebudaan. Nah, jadi, anak-anak sekalian, itulah jenis paramita yang dimiliki atau harus disempurnakan oleh bodhisattva. Jadi, apa rasa untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri sampai sini dulu. Ya, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.